Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta guys. Anda akan saksikan video kenapa ini saya unggah. Pemula pasti ini rumusnya akan tahu semua. Kalau saya sudah mengunggah seperti ini, kemudian kasusnya seperti ini, freezer box gara-gara listrik ini masalah, Anda pasti bingung. Kemudian Anda ganti kompresor misalkan, padahal ini voltase ini merendah. Yang namanya listrik voltase merendah di bawah 200, 180, 170, ini masalahnya apa? Kalau ampere saya catok misalkan 07, ampere saya catok 07, ternyata freon ini belum memenuhi syarat di evap, sehingga ada dingin tapi belum memenuhi syarat. Kalau saya naikin freonnya, PSI-nya saya tambahin, dinginnya penuh, ampernya ini bisa jauh di atas, kemudian kompresor ini akan mati. Anda akan saksikan, saya akan buktikan kepada Anda, karena pemula ini harus tahu ini. Kasus-kasus seperti ini gara-gara listrik, ini saya pun bisa mampus ini. Saya bisa mampus gara-gara listrik, bahkan bisa lama. Setelah kompresor ini saya tekan gas kemudian berhenti, saya baru ukur voltasenya. Alhasil ini voltase yang tidak beres. Ampere ini misalkan 07, kemudian freonnya baru 10, dingin belum maksimal. Anda tambahin, ampernya berlebih misalkan 08, freon bertambah, dinginnya bertambah, tapi langsung mati mesinnya. Anda jangan lupa saksikan video ini, karena ini luar biasa untuk para pemula. Saksikan guys. Halo guys, Anda lihat ini merek Domo, ini belum saya buka. Yang jelas ini tidak dingin. Usia anyar ya. Jan gembling freezer sing kita. Paling setahun lebih. Bocor ta luput. Ini kompresor, ini R600 masih AC. Jadi ini yang menggunakan AC, bukan inverter. Saya akan colokin bahwa ini hidup atau tidak ini. Oke guys, ini hidupin. Saya tidak ukur ampere. Masa protes freezer wingi. Ini tidak ada anget ya. Jadi saya akan pastikan sebenarnya ini pada R600 ini saya pernah unggah nih, paling tipis kemungkinan mampet karena satu kapiler ini lubangnya besar. Kapiler ini lubangnya besar, jadi tipis sekali kemungkinan ini mampet. Paling banyak kemungkinan ini bocor. Cuman ini termasuk masih baru ini. Saya akan tetap cabut dan saya akan potong ini kebenaran bocor atau tidaknya.
freezer bunyi, silakan cabut. Kan pastikan ini kalau bocor kondensor ini, wow, mampet. Ini yang namanya mampet. R600 ini mampet. Padahal masih tergolong baru. Anu mati urip wingi mangsan angin ya Mas ya, nyolok be ya. Aku anak pirang titik sing kasuse bebe. Jadi ini tetap saja mampetnya di filter. Mampet. Manusia anyar masa bocor kondensor pipa ini udah ditempel. R600 ini sedikit sekali, jadi ini proses dinginnya memang sempurna tapi sedikit. Oke guys, saya potong isap, press, kemudian kapiler. Nomor 28 ini kapilernya. Saya akan colokin. Kompres kayak kapasitasnya kecil. Tekanannya bagus, jadi saya akan isi frame sebelahnya nih bisa proses mampet ini. Keramik saringan. Berapa konten yang saya unggah ini dalam minggu ini nih, kasusnya ini gara-gara angin, kemudian mati hidup listrik, rata-rata ini pendingin nyolok terus. Jadi ini kasusnya seperti itu intinya dalam minggu ini. Angin 4 hari, masalah sehari bisa mati listrik ini bolak-balik ini bisa di atas 5 kali. Oke, ini R600. Halo guys, jadi kalau para pemula ini menggunakan pentil jadi aman, karena R600 ini nyala ini kayak LPG. Jadi kalau menggunakan pentil, kalau posisi seperti ini belum bisa pasang katupnya kemudian untuk flashing. Jadi kalau misalkan dicopot selang ini sudah, kalau menggunakan kapiler takutnya ini bocor kemudian nyembur. Jadi apinya ini malahan nyembur. Oke guys.
sudah selesai. Pengisian menggunakan pentil dan filter sudah selesai. Saya tidak menggunakan metil. Saya akan cabut dan saya akan sambung yang namanya kapilernya ini. Jadi R600 ini nyala ini. Oke. Jadi kalau para pemula ini aman menggunakan pentil. Saya vakum ini. Jadi pentil ini lebih mudah. Lepas langsung. Ini vakum kan saya bilang bolak-balik, nggak mentok. Jadi ntar isinya nggak nol, di atas nol.
Kecamatan rame mau. Ya kadang-kadang lumayan. Iya. Terang bela ya, yang penting aja udan tuh ya. Oke. Anda akan saksikan ini. Ini memang luar biasa untuk Anda ini. Saya tetap unggah. Voltase seperti ini. Voltase seperti ini nih, Anda ingat-ingat. Di ampernya ini sudah misalkan tepat, freonnya masih sedikit. Apa yang terjadi kalau voltase seperti ini? Ini di dalam tidak bisa dingin semua karena bikin meter gas fullin misalkan mesin ini berhenti nih karena voltasenya ini seperti ini ya. Saya ulangi lagi nih, kalau listriknya seperti ini, voltasenya ini di bawah 200 jauh, freon ampere ini sudah pas, tapi freon ini baru sedikit. Yang terjadi di dalam ini tidak dingin sempurna karena ampernya tinggi, freonnya sedikit. Ini kalau listrik voltase lemah ini seperti ini. Saya unggah karena ini penting untuk Anda ini. Ini kalau saya isi tekan full langsung berhenti ini. Ampernya otomatis berlebih, misalkan 0,7, ini sudah freon tambahin 0,8 0,9, tak kompresor ini mati. Saya unggah karena untuk Anda, kalau Anda ngerjakan listrik seperti ini urusannya dengan konsumen ini. Listrik harus dibenerin. Ini jauh rendahnya. Ini luar biasa untuk Anda. Jadi seperti ini. Saya tekan freon banyak, dingin sampai bawah, ampernya sudah berlebih, otomatis ini sudah pasti mesin ini mati ya. Jadi mesin ini sudah pasti mati karena tekanannya tinggi, ampernya ini tinggi juga. Jadi ini tidak bisa ini pasti dinginnya hanya segini saja. Ini ampernya sudah tepat, freonnya ini sedikit. Kalau saya tambah freon, ini sudah pasti mati kompresor karena ampernya sudah berlebih. Luar biasa untuk Anda. Ini sebenarnya bukan nol ini. Bukan nol ini. Karena ini di vakum ini di sini ini. Jadi ini masih di bawahnya ini. Saya tekan sampai misalkan 0, berarti ini maju. Ini berhenti. Kompresor. Ampere ini naik. Karena listrik, bukan karena mesin. Jadi seperti itu. Anda akan lihat ini. Kasus-kasus seperti tetap unggah ini. Saya gas. Oke, gas ini. Jadi ini untuk Anda. Masa dandan kulkas jadi terus? Ini kan nggak lucu. Jadi kalau seperti ini kan lucu.
listriknya saja segini, ampernya tepat, freonnya sedikit. Dinaikin freonnya, ampernya naik, tak mesinnya ini mati. Oke guys, jadi seperti itu.